Halo guys, kali ini bukan cuma nonton, berkesempatan menghadiri gala premier Mama. Kali ini kami mengusung genre drama horor. Bagaimana? Suka Bapak Ibu? Mengerikan. Semoga harapan kami terornya dapat, kehangatannya dapat dari keluarga kecil ini yang saya setiap kali preview di ruang editing selalu gemes melihat Papa Wahyu, Dinda, Mama Mira, dan juga semoga itu tertransfer dengan baik kepada kakak-kakak sekalian. Bicara lokasi syuting, ini lokasi syuting pertama kali kita pakai, belum ada yang pakai. Mungkin ada nanti di next judul lain, tapi bukan kita yang pakai. Inspirasi dari film Mama begitu ya, kita terpakai. Seperti itu. Oke, apakah lirik ini tercipta setelah skripnya rampung atau justru lagunya dulu nih baru skripnya jadi? Mungkin boleh di-sharing. Oh, ini kebalik sana. Filmnya udah jadi baru liriknya diciptakan. Oke. Iya gitu. Jadi makanya rasanya dapat di sana gitu loh. Karena kita udah nonton fullnya di offline. Oh, ini kayaknya kita kasih OST keren juga nih biar dapat menyentuhnya gitu. Akhirnya kita bicara sama yang pemusiknya, akhirnya kita bantu untuk menciptakan lirik yang seperti didengarkan tadi gitu. Dan kenapa kita memilih Mas Rizky Hanggono dan Nafiza untuk menjadi cast di utama? Karena kita tuh melihat sebuah chemistry yang kayaknya jarang banget gitu ya. Kita yang ngambil sudut pandang dari seorang papa yang baru kehilangan mamanya, baru kehilangan istrinya, terus anaknya itu masih kangen sama mamanya, tapi dia malah dicintai sama sosok mama baru yang tidak terlihat gitu loh. Jadi saya melihat di situ Nafiza itu memang sosok yang wanita beranjak dewasa yang sangat berani, tapi di satu sisi dia juga seorang anak yang memang masih sangat butuh perlindungan seorang ayah dan juga seorang ibunya gitu. Jadi saya rasa masalah tempat lokasi syuting juga sebenarnya sangat mendukung ya, karena kemarin juga bareng Pak Sutradara Uda Agan juga kita benar-benar menyaring sekali di mana yang vibes-nya pas, di mana yang tempatnya pas. Jadi saya berharap sih benar-benar Mama ini menghasilkan warna baru di dunia perfilman Indonesia itu sih. Aku rasa mungkin ketika yang nonton film ini nanti bisa relate gitu ya dengan perasaan seorang Papa Wahyu, di mana mungkin ada teman-teman yang pernah ngerasa kehilangan, mungkin nggak literally secara fisik ya, tapi ketika kita merasa kehilangan orang kita sayang, pasangan, mungkin anak atau istri atau pacar sekalipun, adalah wajar kalau kita merasa sedih dan terpukul bahkan down sekali. Tapi kita harus punya prioritas lagi dalam hidup, apa what next-nya. Nah di sini dalam hal ini Papa Wahyu prioritasnya adalah Dinda. Jadi terlepas dari rasa sakit yang Papa Wahyu alami, mungkin rasa kecewa, rasa penyesalan kenapa Dinda sampai kehilangan orang yang disayangi, Papa Wahyu tetap harus punya prioritas bahwa anak gua gak boleh terjebak berlarut dalam kesedihannya, dan gua sebagai seorang papa tunggal harus bisa menggantikan peran mama yang hilang dalam hidup Dinda aja. Aku tuh belajar banyak banget, apalagi di lokasi. Aku tuh sama papa sering ngobrol tentang kehidupan. Curhat apa tuh? Curhat. Aku sama papa tuh sering curhat, dan aku nganggep papa tuh di lokasi bener-bener kayak papaku sendiri. Aku curhat sama papa tentang kadang aku curhat tentang keseharian aku ya, terus itu juga ya pokoknya banyak aku cerita banyak sama papa. Banyak hal-hal baru yang aku pelajari dari mereka semua. Ya, itu. Nah, di sini peran aku sangat berbeda dari peran-peran aku sebelumnya. Di sini aku kehilangan sosok mama, dimana kalau di aslinya kalau aku sebagai Nafiza, aku tuh sayang dan deket banget sama mama aku. Jadi pas di sini tuh aku gimana ya? Aku harus ngapain ya, Kak? Masalahnya di dunia nyata aku tuh deket sama mama aku dan mama aku masih ada dong. Gitu ya. Jadi aku berpikir gimana rasanya kayak aku kehilangan mama aku, pasti sakit banget sih jadi Dinda di sini. Apalagi papa aku juga kalau memang bisa dilihat dari trailernya, papa aku juga kena struggle di kakinya, dan juga aku harus bantu papa aku untuk kesehariannya. Ya sisanya sih mengalir aja sih. Mama Mira ini kan di awal sudah terjadi, ya kan? Film ini diawali dengan tragedi tersebut gitu, dan ke belakangnya pun Mama Mira akan muncul hanya dalam kenangan Dinda, dalam kenangan si Papa. Nah, bersyukurnya sebelum kita syuting di film ini, kita tuh memiliki proses reading yang cukup panjang.
Jadi sebelumnya kami tuh dipertemukan dan chemistry-nya juga dibangun di sana. Beberapa kali proses reading dan workshop. Di situ udah timbullah kedekatan dan bonding-bondingnya. Jadi ketika kita syuting, ketika kita berekspresi di depan kamera, ketika take itu kita sudah menjadi Mira, bukan menjadi Ayu Intan lagi gitu. Saya dapat peran biasanya kan yang ya agak-agak ya gitu, Ya, gitu kocak deh. gitu lah ya. Jadi pairnya itu kadang-kadang agak susah gitu. Kadang-kadang suka kepelintir juga gitu ya. Maksudnya tuh oh ya ini serius, oh iya ini serius lupa gitu. Iya. Jadi memang butuh waktu sih untuk saya gitu untuk mendalami karakter itu sebagai Nixie. Gitu. Jadi ibu-ibu yang harus gimana ya merasakan bahwa dia berada di sana, terus sebagai maaf ya yang apa namanya bahasanya ya nggak apa-apa ya ART Ya, sebagai yang menjaga gitu ya gitu. Jadi ya harus melihat seperti apa gitu. Gimana guys, makin penasaran nggak akan film horor Mama? Ya, film Mama akan tayang serentak pada tanggal 23 Januari 2025. Teman-teman jangan lupa nonton ya.